Shalom, salam sejahtera. Jumpa lagi bersama dengan saya dalam renungan hari ini. Mari kita siapkan hati kita, kita berdoa. Tuhan, kami datang memohon hikmat dan pengertian. Kiranya Roh Kudus menerangi hati kami, memberikan damai sejahtera dan sukacita. Dalam nama Yesus. Amin. Pembacaan firman Tuhan, Ulangan 25 ayat 1. Apabila ada perselisihan di antara beberapa orang, lalu mereka pergi ke pengadilan dan mereka diadili dan dengan dinyatakannya siapa yang benar dan siapa yang salah. Demikian Ulangan 25. Tema kita, keadilan yang tidak memihak. Keadilan yang tidak memihak. Saudara-saudara, melalui Ulangan pasal 25 khususnya ayat 1, kita dapat belajar beberapa hal berikut. Pertama, keadilan sebagai dasar masyarakat yang sehat. Disebutkan di awal dari ayat ini, apabila terjadi perselisihan di antara beberapa orang, bahwa kita hidup di dalam sebuah komunitas, kita ada di antara masyarakat sipil. Setiap masyarakat pasti menghadapi berbagai situasi, bisa ada konflik, bisa juga ada perselisihan. Namun yang membuat sebuah bangsa tetap berdiri teguh adalah bagaimana konflik itu diselesaikan secara adil. Perselisihan bukan masalah utama. Yang penting adalah sikap adil dalam penyelesaiannya. Dalam kehidupan kita, penting untuk tidak langsung menyalahkan atau memihak sebelum mendengar semua pihak. Jadilah pribadi yang bijak dan objektif dalam menyikapi berbagai konflik atau permasalahan. Yang kedua, kita melihat di sini ada peran hakim sebagai cermin keadilan Allah. Lalu mereka pergi ke pengadilan dan hakim mengadili mereka. Hakim dalam konteks Alkitab bukan hanya profesi, tetapi pemegang tanggung jawab moral dan rohani untuk menegakkan keadilan ilahi. Orang-orang yang dipercaya menyelesaikan masalah harus bertindak sebagai wakil Allah yang jujur, tidak memihak, dan takut akan Tuhan. Dalam posisi apapun, sebagai pemimpin, guru, orang tua, atau atasan, kita semua adalah tanda kutip hakim dalam skala kecil. Maka berlakulah adil tanpa mempermainkan kebenaran demi kepentingan pribadi. Yang ketiga, kebenaran harus ditegakkan tanpa kompromi. Yang benar harus dinyatakan benar, yang bersalah dinyatakan bersalah. Ayat ini mengajarkan bahwa kebenaran bukan hal yang bisa dinegosiasikan. Orang benar harus dibela dan orang salah harus ditegur, bukan sebaliknya. Tuhan menginginkan kejelasan moral dalam hidup umatnya. Tidak abu-abu, tidak kompromi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dipanggil untuk berdiri di pihak yang benar, meskipun itu sulit atau tidak populer. Saudara-saudara, Allah adalah hakim yang adil, dan sebagai umatnya, kita dipanggil untuk meneladani keadilannya dalam dunia yang seringkali mengaburkan kebenaran demi kepentingan pribadi atau kelompok. Tetapi Tuhan memanggil kita untuk menjadi terang keadilan. Keadilan sejati bukan hanya tentang menghukum yang salah, tetapi juga tentang membela yang benar, walau itu berarti melawan arus dunia ini. Saudara-saudara, inilah renungan kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Tolonglah kami supaya kami tetap dapat menjalankan prinsip keadilan, karena itulah karakter ilahi. Kiranya Tuhan memimpin kami, supaya kami pun tetap dapat mencerminkan keadilan Tuhan di dalam melaksanakan semua tugas-tugas kami, baik di tengah-tengah keluarga, di tengah masyarakat, di tengah profesi atau pekerjaan kami, dimanapun kami berada. Pimpin sertai kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Shalom.